Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial pendidikan, informasi, dan lain sebagainya ya. Kali ini saya akan masih membahas tentang PIK 2 yang sekarang lagi banyak pro dan kontrak adanya pembangunan PIK 2 di wilayah Jakarta Utara, kemudian merambah ke Banten, Teluk Naga khususnya ya. Nah, itu akan terjadi polemik, kontroversi ya, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung ya. Kali ini saya akan membahas tentang ada apa saja sih proyek PIK 2 yang membuat di sini ya. Saya akan bahas tentang ada apa saja proyek PIK 2 ya yang bikin, nah ini dalam tanda kutip, Pak Jokowi dan Pak Agwan digugat 612 triliun ya. Ada apa saja sih? Kita simak nih. Proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 menjadi sorotan publik ya. Banyak pihak yang menggugat perdata ya. Proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 menjadi sorotan ya bagi publik. Hal ini beberapa pihak menggugat ya, dan terlibat dalam proyek itu digugat secara perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat atau PN Jakpus ya. Mereka digugat termasuk pendiri Agung Sedayu Group atau Aguan ya, dan Pak Presiden ke-7 RI Pak Joko Widodo ya. Gugatan ini diajukan oleh beberapa pihak termasuk Purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan satu purnawirawan berpangkat brigadir jenderal atau brigjen. Sebenarnya apa itu sih proyek PIK 2? Kenapa proyek ini bisa masuk ke dalam proyek strategi nasional atau PSN, dan kenapa akhirnya digugat? Nah, itu mesti menjadi pertanyaan. Apa itu PIK 2? Apa itu PIK 2? PIK 2 merupakan proyek kolaborasi antara Agung Sedayu Group dan Salim Group ya. Luas wilayah ini ditaksir mencapai 2.650 hektar. Dikutip dari website dari Agung Sedayu Group ya, PIK 2 merupakan kota terpadu dengan potensi yang lebih signifikan dan diklaim dapat meningkatkan kualitas hidup. PIK 2 juga merupakan diklaim menjadi kehidupan yang layak dan juga merupakan proyek investasi internasional yang menjanjikan ya. Lokasi PIK 2 kurang lebih 7 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, ini merupakan strategis banget ya. PIK 2 dikembangkan dengan berbagai komponen ya, seperti zona komersial, hospitality, menara syariah, ada universitas, rumah sakit, maupun area rekreasional ya. Terdapat sejumlah proyek yang rencananya akan digarap di PIK 2 seperti Matalang International Stadium, apartemen Tokyo Riverside, dan masih banyak lainnya yang akan dibangun di PIK 2. PIK 2 juga akan dirancanakan akan terhubung akses transportasi publik ya, LRT dan MRT. Luar biasa ya. Ditetapkannya menjadi proyek strategi nasional. Nah, PIK 2 ini ditetapkan menjadi proyek strategi nasional. Ini yang luar biasa nih, yang menjadi polemik ya. 24 Maret 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis terkait PSN baru di berbagai sektor, antara lain
Ada 14 proyek strategi nasional, antara lain 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, kemudian 1 kawasan pendidikan, riset dan teknologi kesehatan, kemudian 1 proyek migrasi lepas pantai. Nah, ini termasuk yang lepas pantai, kemungkinan proyek strategi nasional yang masuk ke dalam PIK 2 ya. Dari 14 PSN baru, salah satunya adalah proyek PIK 2 dari pengembangan Green Area dan Exo City Tropical Coastline. Pengembangan ini sebagai PSN, pemerintah menggunakan lahan seluas 1.756 hektar. Nantinya lahan ini akan diubah menjadi destinasi pariwisata baru dan dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai penyangga pesisir alami. Adapun pembiayaan PSN ini tidak menggunakan APBN maupun APBD, tapi diperolah dari patungan dari Agung Sedayu dan Salim Group ya, serta investor swasta lainnya. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan proyek dengan nilai investasi sekitar 65 triliun ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Luar biasa. Pembangunan PIK 2 sudah dimulai pada Pembangunan PIK 2 yang telah dimulai pada tahun 2024 ini ditargetkan selesai pada tahun 2060 mendatang. Luar biasa, sekitar 40 tahun yang akan datang. Tata ruang PIK 2 bermasalah. Ini harus menjadi pusat perhatian kita. Setelah ditetapkan menjadi proyek strategi nasional, Wahid menemukan bahwa proyek itu diduga melanggar sejumlah aturan. Menteri ATS sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut pelanggaran pertama adalah kawasan Tropical Coastline yang tidak menaati rencana tata ruang wilayah atau Pro RP. Kedua, proyek PSN PIK 2 berada di kawasan hutan lindung. Adapun status hutan lindung ini belum diubah menjadi hutan konversi. Selain mengungkap masalah tata ruang di PIK 2, Nusron juga mengisyaratkan bahwa proyek itu akan dikaji ulang oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Nah, proyek ini menjadi kritik keras Pak Said Didu. Berbagai masalah yang timbul dari proyek pembangunan PIK 2 membuat protes-protes bermunculan dari berbagai pihak, terutama Pak Said Didu yang gencar melancarkan kritik mantan sekretaris BUMN itu Pak Said Didu. Bahkan Pak Said Didu dilaporkan ke Polres Tangerang setelah mengkritik pembebasan tanah. Beliau dilaporkan. Laporan ini dilayangkan oleh Pak Maskota, Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang ya, yang merupakan Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ya. Kuasa hukum Said Didu bahwa klien pasti akan hadir ya di Polres Tangerang pada tanggal yang telah dijadwalkan. Namun ia menduga bahwa sejak awal rangkaian proses hukum terhadap Said Didu ini kami duga bertujuan untuk membungkam kritik keras Said Didu terhadap implementasi kebijakan PSN PIK 2, kata Gupron yang merupakan kuasa hukum Pak. Gupron juga menyebut bahwa laporan itu salah sasaran katanya. Sebab Pak Said Didu tidak pernah menyebut nama Pak Maskota atau nama-nama kepala desa dalam kritiknya dalam PSN PIK 2 ya. Aguan dan Pak Jokowi digugat. Konflik di proyek Pantai Indah Kapuk 2 memuncak dengan adanya gugatan terhadap Pak Aguan dan Pak Joko Widodo. Beliau digugat nih. Selain Pak Jokowi dan Pak Aguan, ada juga salah satu tergugat terkait proyek PIK 2.
termasuk Antoni Salim atau CEO Salim Group, kemudian PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PT Kukuh Mandiri Lestari, kemudian Pak Jokowi, kemudian Pak Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, kemudian Bapak Surta Wijaya Ketua Abdesi Nasional, dan Pak Mas Kota Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, serta Kementerian Keuangan yang digugat. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Kosinudin mengatakan pihaknya meminta 8 pihak tergugat termasuk Aguan dan Pak Jokowi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau adapun jumlah yang dituntut 612 triliun rupiah itu diambil dari kerugian negara dalam APBN 2025. Kasus Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 semakin meruncing ya. Proyek itu tak lepas dari kontroversi dari awal pembangunannya, mulai dari pelanggaran rencana tata ruang, penggunaan hutan lindung, sampai proses kriminalisasi para pengkritiknya ya. Sampai yang mengkritik aja dikriminalisasi. Lalu di Desember 2024 ini sejumlah pihak resmi mengajukan gugatan kepada pengadilan yang menyeret Bos Agung Sedayu Group dan Pak Jokowi ya. Tak tanggung-tanggung mereka meminta pihak-pihak tergugat tersebut untuk membayar ganti rugi hingga 612 triliun rupiah. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Kita simak terus perkembangannya ya. Semoga apapun yang terjadi dalam pembangunan ini, jika memang itu pembangunan yang bisa membawa kebermanfaatan bagi warga sekitar, bahwa rakyat Banten tidak anti pembangunan ya, jika memang itu banyak manfaatnya. Tapi jika memang itu pembangunan ke arah-arah yang kurang baik, jelas rakyat Banten akan menolak. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga informasi-informasi ini bisa menambah wawasan kita, dan jika ada yang keliru saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.